Shalom saudara, haleluya, selamat bertemu kembali dalam siri pembelajaran surat Roma. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan, kita telah masuk ke dalam bab yang terakhir surat Roma ini, yaitu bab yang ke-16. Dan kita akan melihat ayat 1 hingga ke-16 dengan tajuknya Salam Terakhir Paulus. Apakah yang dapat kita pelajari? Mari kita baca dari ayat yang pertama. Aku meminta perhatianmu terhadap Phoebe, saudari kita yang melayani jemaat di Kenkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus. Dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka, bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat, bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epanetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria, yang telah bekerja keras untuk kamu. Salam kepada Andronikos dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus, dan salam kepada Stakis yang kukasihi. Salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Salam kepada Herodion, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada dalam Tuhan. Salam kepada Tryphena dan Tryphosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi, yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya, yang bagiku adalah juga ibu. Salam kepada Asinkritus, Phlegon, Hermes, Petrobas, Hermas, dan saudara-saudara yang bersama-sama dengan mereka. Salam kepada Philologus dan Yulia, Nereus dan saudaranya perempuan dan Olimpas, dan juga kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dan semua jemaat Kristus. Haleluya, demikianlah firman Tuhan. Dalam bab yang terakhir ini, Paulus memberikan kata-kata peringatan, dan yang kita lihat di sini adalah salamnya yang terakhir. Nah, bahagian pertama yang baru kita baca tadi memberikan kita satu senara yang nama panjang. Dan Paulus mengambil masa untuk menulis dan menamakan satu persatu setiap pribadi yang dia ingat dan pelayanan mereka, sumbangan mereka, atau perhubungannya dengan mereka. Saya telah kira ada sekurang-kurangnya 27 nama. Ya, tambahan lagi ada disebut 2 isi rumah dan 3 jemaat di rumah.
Juga disebut beberapa pribadi yang terdiri daripada saudara-saudara dan ibu-ibu yang tidak diberi nama ya dalam ayat 13 dan 14. Jadi bahagian surat Roma ini sangat penting. Ia adalah seperti satu screenshot atau snapshot yang memberitahu kita tentang kehidupan orang-orang Kristen, pelayanan mereka, kesungguhan mereka, iman mereka, dan pergumulan mereka pada zaman dalam abad yang pertama. Ya, walaupun Paulus belum lagi pernah pergi ke Roma, namun Paulus sudah kenal ramai orang-orang percaya di Roma. Mungkin Paulus telah jumpa mereka di tempat lain dalam pelayanannya. Nah, ini juga menunjukkan Paulus bukan sekadar seorang pemenang jiwa, tetapi juga seorang sahabat yang baik. Dia tidak hidup sendirian, tetapi seorang yang sentiasa mengingat atau mengingati saudara-saudara seiman, ya, saudara-saudara sepelayanan, dan terutamanya keadaan jemaat Allah. Ya, Paulus menghargai mereka semua. Dan kita perhatikan Paulus sentiasa memberi dorongan kepada orang-orang percaya. Nah, nama pertama yang disebut dalam senarai nama Paulus adalah Phoebe. Nah, Phoebe ini adalah yang disebut dalam ayat ini saudari yang melayani jemaat di Kangkrea. Wow. Nama pertama yang disebut adalah perempuan. Phoebe melayani jemaat di Kangkrea. Dan Paulus mengatakan Phoebe memberikan banyak bantuan kepada banyak orang dan juga kepada Paulus sendiri. Wow. Perempuan juga ada peranan yang penting dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Amin. Dan Phoebe bukannya satu-satu perempuan yang disebut Paulus di sini. Nah, ada lagi beberapa perempuan yang disebut nama seperti Priscilla dan Maria dalam ayat yang ke-6 yang Paulus kata, Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Ya, peranan wanita bukannya kecil ya. Malah mereka menduduki tempat yang penting dalam kerajaan Allah. Nah, kembali kepada cerita Phoebe ini, kemungkinan besar Phoebe inilah yang membawa surat Roma kepada jemaat di Roma. Dan Paulus memohon kepada jemaat Rom ya supaya menyambut Phoebe dalam Tuhan dan berikan kepadanya bantuan bila diperlukannya. Nah, sekiranya ini benar, yaitu Phoebe yang membawa surat Roma kepada jemaat Roma, Phoebe memikul suatu tanggung jawab yang sangat besar. Phoebe bukan saja tukang hantar surat, tetapi membawa suatu surat yang sangat penting. Dan surat Roma ini bukan saja telah sampai kepada jemaat di Roma, nah surat ini sekarang telah sampai kepada pembaca-pembaca Kristen di seluruh dunia. Amin. Dari ayat seterusnya 3 hingga ke-16 dalam petikan ini, Paulus memberi senarai nama pribadi-pribadi yang dia mahu memberi salamnya. Ya, saya tidak akan sebut nama mereka sekali lagi atau satu persatu seperti yang Paulus telah buat sebab banyak nama itu. Kita tidak kenal mereka. Ada nama-nama yang susah disebut. Ya, ini jujur dari saya lah. Tapi kita dapat lihat beberapa ciri dari pribadi-pribadi yang disebut oleh Paulus. Inilah yang kita akan perhatikan dan kita akan belajar ya. Ciri-ciri yang kita dapat lihat dari pribadi-pribadi tersebut, mereka adalah orang yang menyerahkan hidup sepenuh kepada Tuhan. Ya, sehingga sanggup
mempertaruhkan nyawa untuk Tuhan. Ya, seperti Priscilla dan Aquila dalam ayat 3 dan 4 ini. Nah, bukan saja Priscilla dan Aquila, tetapi juga Andronicus dan Eunice dalam ayat 7. Nah, mereka ini yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan Paulus. Jadi Paulus tidak kesorangan dalam penjara. Dia ada teman. Dan saya percaya dalam penjara itu mereka saling mengongsikan kebaikan Tuhan, saling mendorong, saling membangun. Dan karena itu saya rasa Paulus menghargai mereka. Nah, selain itu ada Apelles dalam ayat 10 yang telah tahan uji dalam Kristus. Wow. Alangkah baiknya kalau kita juga mendapat pujian ini. David yang telah tahan uji dalam Kristus. Wow. Stephen yang telah tahan uji dalam Kristus. Michael yang telah tahan uji dalam Kristus. Mary, Dorothy, dan sebagainya yang telah tahan uji dalam Kristus. Yaitu mereka inilah yang telah sabar menanggung segala sesuatu dalam iman dan pelayanan Kristus. Ya, mereka setia sampai akhir tahan uji. Nah, dari sini kita dapat lihat kehidupan orang-orang Kristen dalam abad yang pertama. Ya, bukan senang. Bukan senang untuk menjadi orang percaya. Walaupun hidupnya susah, walaupun pelayanan itu sangat mencabar, menghadapi pelbagai rintangan, mereka terus bertahan dan bergerak ke depan dalam pelayanan. No turning back. Nah, ini sudah pasti memerlukan iman dan kepercayaan yang kukuh sehingga dapat mempertaruhkan nyawa untuk Tuhan. Nah, sudah pasti mereka ini berpegang teguh kepada kebenaran yang mereka percayai. Dan inilah yang memberi keyakinan kepada mereka untuk tahan uji dalam Kristus. Nah, mereka adalah orang yang sungguh-sungguh melayan Tuhan. Ya, mereka dikatakan dalam ayat 12 ini telah membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Yaitu mereka telah bekerja sangat keras, ya bertungkus lumus dalam Tuhan. Mereka inilah yang berpenat lelah dalam Tuhan. Tapi saya percaya, walaupun mereka bekerja keras, bertungkus lumus dalam Tuhan, mereka ada sukacita melakukan semuanya itu. Amin. Ya, macam mana saya tahu? Sebab banyak tempat yang saya pergi dalam pelayanan saya pernah berjumpa orang-orang yang seperti itu. Terutamanya veteran-veteran kita dalam pelayanan. Hamba-hamba Tuhan yang sekarang sudah agak berusia. Mereka yang pernah melayan di kawasan pedalaman dan kawasan bukit. Yang masa zaman mereka itu belum lagi ada jalan yang baik. Belum lagi ada kendaraan Hilux. Ya, seperti hari ini. Dan mereka menceritakan kepada saya pengalaman-pengalaman mereka yang masa dulu. Ya, bagaimana mereka harus berjalan kaki berjam-jam lamanya dalam hutan, naik bukit, turun bukit, untuk sampai ke satu kampung pelayanan di ujung sana itu. Ya, lawan mereka sebulan hanya beberapa ringgit sahaja. Tapi bila mereka menceritakan semua kisah mereka yang lalu itu, mereka cerita dengan penuh sukacita. Senyum lagi, ya, tiada penyesalan. Hanya kesyukuran. Kesyukuran. Mereka tidak mementingkan diri sendiri. Tidak mencari kesenangan hidup. Lebih memikirkan orang lain dari diri sendiri. Inilah mereka yang sanggup berkorban.
Ya, yang menunjukkan kasih yang sebenar. Kalau boleh, ya saudara, dengarlah kesaksian-kesaksian pengalaman dari veteran-veteran kita itu selagi mereka masih ada. Ya, supaya kita juga turut berasa syukur, bersukacita bersama mereka. Dan kita sama-sama didorong juga dalam pelayanan kita. Amin. Dan jemaat Roma juga hidup dalam kesatuan. Mereka hidup dalam damai, sejahtera, dan mereka harmoni hidup bersama. Ya, mereka tetap setia dalam iman, walaupun dalam kesusahan atau berdepan dengan penganiayaan di bawah pemerintahan Rom. Ya, saudara, bagaimana pula dengan hidup Anda? Adakah hidup Anda suatu berkat kepada jemaat, kepada orang ramai? Adakah hidup kita menunjukkan kasih? Adakah hidup kita suatu kesaksian yang baik di rumah, di gereja, dan di luar? Sekiranya Paulus menulis surat kepada gereja Anda, bagaimana dia akan menulis tentang Anda? Adakah nama Anda akan disebut? Ya, saudara, hidup kita adalah suatu pelayanan. Pelayanan untuk menjadi berkat kepada semua orang. Dan bila kita lakukan itu, kita sebenarnya telah mengikut jejak Tuhan Yesus yang datang bukan untuk dilayan, tetapi untuk melayan dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, begitu juga Yesus berkata, hidup kita haruslah berbuah dan menghasilkan buah yang tetap. Kita harus melayan dan melakukan yang terbaik supaya dapat menghasilkan buah yang tetap dan memuliakan Tuhan. Amin. Ya, saudara, lihat sekali lagi senarai nama-nama yang disebut Paulus. Ya, ada nama-nama yang susah disebut. Ya, kita boleh lupa nama mereka. Tapi Tuhan tidak akan lupa. Mereka ini setia sampai akhir. Dan nama mereka bukan saja telah dicatat dalam surat Roma ini, tetapi telah dicatat dalam buku hidup. Amin. Saudara perhatikan di sini, bukan semua mereka itu orang-orang yang ternama atau ahli-ahli falsafah atau ahli-ahli teologi atau dokter-dokter dari seminari. Bukan. Saya rasa kebanyakan mereka itu hanya orang-orang biasa sahaja. Dan Paulus tidak menamakan kedudukan atau pangkat mereka. Tidak disebut pangkat di sini. Tapi Paulus memberitahu tentang apa? Yaitu komitmen mereka. Kesungguhan mereka dalam Tuhan dan kasih mereka. Walaupun pelayanan mereka itu tidaklah sebesar Paulus, tetapi mereka menunjukkan kasih kepada satu sama lain. Dan kesetiaan mereka tunjukkan itu, saya percaya sangat berkenan kepada Tuhan. Inilah yang diambil kira Tuhan. Jadi jangan kita pikir, oh orang yang ada gelaran, yang ada kedudukan, yang ada kelayakan, yang ada di front line ministry, yang lebih berkarisma, yang lebih berkebolehan, itu yang dipandang Tuhan. Tidak. Saudara, jangan lupa hamba-hamba Tuhan yang telah melayan dengan setia setiap minggu. Yang melayan senyap-senyap secara low profile. Yang telah banyak berkorban. Yang tidak menuntut penghormatan. Jangan lupa mereka. Jangan lupa mereka. Jadi saudara, teruslah setia melayan, membangun, dan mengasihi jemaat Allah. Yang pentingnya, ya bukan kemampuan, tetapi ketersediaan.
Tuhan tidak melihat kepada berapa banyak yang kita ada, kekuatan atau kemahiran kita. Sebab dalam ekonomi kerajaan Tuhan, Tuhan boleh memakai orang yang tidak penting, yang tiada kelayakan, termasuk yang tua, dan yang hanya sedikit untuk melakukan perkara yang besar. Amin. Ya, seperti mana yang Tuhan lakukan dengan anak lelaki yang hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Tuhan adalah Tuhan yang boleh melakukan perlipat gandaan. Amin. Ya saudara, apa yang kecil, yang nampak tidak penting, bila diletakkan dalam tangan Tuhan, boleh melakukan pekerjaan yang sangat luar biasa. Haleluya. Apakah 5 roti dan 2 ikan Anda? Ya, serahkanlah kepada Tuhan. Dan lihatlah Tuhan bekerja untuk kemuliaannya. Ya, serahkanlah hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Ya, seperti tangan tukang periuk. Dan Tuhan akan membentuk kita untuk kemuliaannya. Ya, Tuhan boleh memakai kelemahan kita, kegagalan, kekurangan, dan ketidaksempurnaan kita. Tuhan boleh pakai semua itu. Ya, supaya melalui kelemahan kita, ketidaksempurnaan kita, Tuhan akan memberikan kekuatannya. Tuhan yang akan melengkapi. Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Tuhan yang bekerja. Dan Tuhan sendiri yang mendapat segala kemuliaan. Bukannya kita. Haleluya. Dengan itu, pelayanan kita tidak akan menjadi sia-sia bila kita melakukan segala-galanya itu untuk Tuhan bagi kemuliaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Allah Bapa kami yang di surga, dimuliakan nama-Mu yang agung dan yang tertinggi. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sentiasa mengajar kami dan memperbaiki hidup kami. Terima kasih Bapa untuk hati-hati setiap pendengar yang telah terbuka untuk menerima pengajaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu akan terus berbicara dan bekerja, mengubah hidup kami. Firman-Mu akan menyucikan kami, menguatkan kami, dan kami akan dapat bertumbuh lagi, mencapai kedewasaan yang penuh dalam kebenaran akan Allah, akan anak Allah, dan juga tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kami mau menjalani hidup yang benar dan setia hingga akhir. Seperti nama-nama pribadi-pribadi yang disebut dalam bab ini. Tolonglah kami ya Bapa untuk hidup benar, hidup setia hingga akhir. Supaya apabila kami diuji dalam apa jua cara pun ujian itu, kami didapati memiliki iman yang benar, iman yang tulen, dan iman yang memuliakan Tuhan. Engkau Bapa yang memulai pekerjaan yang baik dalam hidup kami. Engkau akan meneruskannya sampai pada akhir, pada hari Kristus Tuhan kita. Engkau yang memanggil kami, Engkau Allah yang setia, Engkau juga yang akan menggenapinya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Ya saudara, terima kasih untuk masa Anda. Belajarlah dari firman Tuhan hari ini untuk menjadi berkat kepada hamba-hamba dan jemaat Tuhan. Jadilah terang dan garam dunia. Ya, kita tak mau hanya hidup sebagai Kristen biasa, tetapi Kristen yang berhasil dan yang memuliakan Tuhan kita. Haleluya, sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.